Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube aku, Sherly. Apa kabar? Semoga dalam keadaan baik ya. Hari ini aku mau bikin video khusus buat bunda-bunda yang mau melahirkan. Jadi biar nggak boros sama biaya dan minimalisir biaya, aku bakal ngasih tahu barang-barang apa aja yang nggak perlu dan nggak penting untuk dibeli. Tentang pendapat aku sendiri dan aku sudah ngalamin sendiri. Jadi terserah keperluan bunda aja dan kebutuhan bunda masing-masing ya. Oke, nonton terus video ini sampai habis ya bunda. Jangan di skip, jangan lupa untuk support channel YouTube aku supaya makin berkembang dan aku makin semangat buat channelnya dengan cara like, subscribe. Kalau misalnya ada komentar, tinggal komen di bawah, ntar aku balas. Oke, di sini aku tidak menjatuhkan sama sekali merek tertentu, tapi di sini aku ngasih contoh gambaran-gambarannya ya bunda. Jadi bisa referensi buat bunda yang ada di rumah. Yang pertama itu ada ranjang bayi. Kalau aku sendiri itu bener-bener nggak penting banget aku beli ranjang bayi, apalagi untuk harganya itu lumayan mahal ya bun. Tapi kembali lagi di kebutuhan bunda masing-masing. Kalau bundanya mau pakai dan membutuhkan itu ya silakan. Jadi kalau misalnya di Amerika gitu ya, itu mungkin sangat penting dan dibutuhkan sama mereka. Cuman kalau misalnya aku tuh lebih suka anak aku tidur sama aku, sama ayahnya gitu kan di tengah-tengah. Apalagi kalau aku tuh busui, jadi dia tuh suka bangun 2 jam sekali waktu bayi banget. Jadi susah kalau misalnya aku harus datang ke sana. Kalau misalnya dia di samping aku kan aku bisa tinggal ngasih neneknya kan sama dia gitu. Kalau misalnya dia sufor mungkin bisa sih ditaruh situ, apalagi untuk belajar dia untuk tidur sendiri dan mandiri oke juga. Cuman kalau misalnya aku itu nggak butuh sama sekali. Yang kedua itu ada bantal busui. Aku juga ada beli bantal busui dan menurut aku tuh cuma pakai sekali 2 kali karena merepotkan ya. Karena dia kan harus dimiringin ke belakang gitu kan, bulat kan, terus dia ditaruh ke belakang, itu agak repot. Apalagi aku maunya cepet, ya udah tinggal pakai alas aja, kayak alas apa ya, alas dia gitu, aku taruh aja di bawahnya. Itu lebih efektif sih menurut aku daripada pakai bantal busui, itu terlalu ribet. Terakhir karena nggak kepake sama sekali sama aku, cuma beberapa kali aja aku pakainya, itu dipakein sama ayahnya buat jadi bantal tidur dia gitu. Makanya jadi kalau menurut aku sih nggak terlalu membutuhkan ya, kita bisa kok pakai lengan kita. 3 di sini ada kasur baby set. Kasur baby set ini aku ada beli, itu harganya sekitar 500-an ya, lumayan juga. Kayak ada kasur, ada bantalnya, ada bantal gulingnya juga, lengkap ya, ada kelambunya juga. Aku ya pakainya cuman sekali aja, pokoknya itu nggak penting banget, kecuali kalau misalnya ada tamu datang gitu kan, ditaruh di ruang tamu, babynya taruh di situ, itu juga bisa lah ya dipakai. Cuman kan apalagi zaman corona gini jarang juga kan tamu datang, dan dia itu kepakainya cuma bentar banget. Kalau di saat tamu datang aja itu dipakai. Bahkan kemarin waktu baby aku baru lahir tuh ya, tamu datang pun aku nggak pakein itu gitu, karena saking coronanya kan nggak boleh kan masuk datang ke rumah, harus jaga jarak gitu. Jadi ya udah, kalau misalnya memang datang pun aku gendong, nggak aku taruhin ke kasur setnya itu. Toh kalau misalnya dia tidur sama kita pun gak kita pakein itu. Jadi bener-bener dipakai cuma sekali 2 kali gitu. Sayang sih kalau misalnya beli untuk harga yang 500-an ya, dipakein cuma bentar banget. Itu menurut aku sayang. Berikutnya itu ada penghangat susu yang kayak gini. Kalau aku sendiri itu kan aku ASI, jadi aku ngangatinnya itu secara kayak kukus gitu loh. Misalnya aku panasin air dulu, nanti kalau misalnya udah panas, udah mendidih, aku matiin, baru aku taruh dot dia yang ada susu ASInya, aku taruh aja di situ, karena biar kandungannya itu nggak mati gitu, biar nutrisinya masih ada. Kalau misalnya kita menghangatkan itu, nggak tahu ya, mungkin ada juga nutrisinya karena kan dia udah diteliti banget ya. Cuman kalau aku sih lebih simpel aja, pakai air, ditaruhin aja ke dotnya itu kan,
nanti dia bakalan menghangat sendiri. Berikutnya itu ada blender MPASI, karena waktu itu anak aku 6 bulan MPASI, aku nggak ada beli blender sama sekali karena menurut aku blender itu teksturnya terlalu lembut banget sampai dia nanti naik tekstur pun agak susah ya, bisa bikin GTM. Jadi aku lebih suka pakai saringan yang manual itu aja sih, karena kalau blender pun itu dipakainya cuma sebentar juga. Kalau dia udah naik tekstur kan udah nggak kepake lagi blendernya, jadi sayang banget. Terus aku nanti bakalan bikin video gimana ngatasin anak GTM, karena alhamdulillah anak aku nggak GTM. Jadi aku bakalan kasih tahu ke bunda-bunda kalau memang bunda tertarik sama videonya, aku buatin biar anak nggak GTM, itu komen di bawah aja ya. Next berikutnya itu sepatu bayi. Ini kembali lagi sih ke bunda-bunda, kalau aku mungkin sepatu bayi ya cukuplah 1 biji gitu, karena kalau masih bayi tuh dipakein sepatu agak risih ya bun ya. Jadi cukup pakai kaos kaki aja itu udah cukup sih sebenarnya, pakai kaos kaki, karena kalau pakai sepatu dia agak risih juga kan, kasihan anaknya, apalagi dia masih bayi banget. Kecuali kalau misalnya udah 1 tahun ke atas, mau koleksi sepatu banyak pun juga oke, karena dia udah bisa jalan ya kan bunda. Kalau misalnya masih bayi kan belum. Jadi kembali lagi ke bunda-bunda masing-masing ya. Oke, berikutnya tas multifungsi bayi kayak gini nih ya bunda. Ini ada kapas buat aku ya, itu ada kapas punya aku nih, kayak multifungsi kayak gini tuh, ada skat-skatnya itu bener-bener nggak kepake, tengok tuh sampai kosong. Karena kenapa aku lebih suka pakai tempat yang udah ada mejanya gitu ya, tempat rak bayi, ketimbang kayak gini. Karena kalau aku tuh lebih suka kalau misalnya mau ngambil sesuatu, misalnya dia udah mandi, itu aku ambil aja terus aku taruh ke kasur, nggak bawa semuanya kan repot. Terus pun kalau mau pergi-pergian itu aku bawa aja yang penting-penting, terus aku taruh di tas, nggak aku bawa semuanya itu, karena itu makan tempat ya. Kalau misalnya aku taruh di mana, di mobil gitu kan, makan tempat, apalagi dia tempatnya kebuka gitu. Kalau aku sih lebih suka ngambil yang penting-penting aja, aku taruh di tas, atau enggak kalau dia setelah mandi aku ambil yang penting-penting aja terus aku taruh di kasur, nanti aku letakin lagi di tempatnya semula. Bahkan tasnya itu nggak kepake sih sama aku sama sekali. Oke, berikutnya gendongan bayi shape M itu yang viral-viral itu. Bagus sih bun, karena kan dia kayak M gitu ya, bagus untuk kakinya bayi. Cuman kalau aku tuh pakai itu karena dia nggak bisa dipakai sama semua orang ya, karena dia ada size-nya, jadi menurut sesuai sama badan bunda masing-masing. Misalnya kalau misalnya badan aku gitu kan bisa pakai, belum tentu badan suami bisa pakai gendongan itu. Kayak gitu bikin kita jadi keringetan bagian sini, karena terlalu mengkepit banget ya, mengkepit banget, jadi bikin kurang nyaman aja sih kalau di aku ya. Aku lebih suka gendongan yang miring itu sih, yang miring gitu. Nah itu aku lebih suka daripada yang shape M gitu. Oke, berikutnya bantal peyang. Aku ada beli bantal peyang karena waktu lahir anak aku tuh kepalanya panjang gitu loh, padahal lahirnya sesar. Jadi aku beli itu, dan itu tuh nggak ngaruh sih, karena dia kalau udah besar pun nanti dia udah merangkak, udah mintai, bulat sendiri kok kepalanya. Nggak perlu pakai bantal peyang. Yang penting bunda harus pindah-pindahin, misalnya sekarang kepalanya ke kanan, besok ke kiri, harus dipindah-pindahin kayak gitu, nanti dia juga balik sendiri. Lagian kalau dikasih bantal peyang takutnya pernapasan dia jadi terhambat dan kena yang meninggal mendadak pada bayi itu ya bun, yang SIDS itu. Jadi kita mending nggak usah pakai bantal-bantalan ya, cukup rata gitu aja udah cukup sih untuk bayi. Terus yang terakhir ada selimut bayi. Aku beli selimutnya sampai 2 dong bun. Oh no. Karena menurut aku tuh kayak penting gitu, ternyata nggak penting. Bahkan kalau misalnya masih bayi tuh ya jangan terlalu pakai yang berat-berat, apalagi kalau selimut yang aku beli itu kan agak berat. Kalau memang mau diselimutin pakai kain aja, kain bedong gitu. Sampai sekarang anak aku 9 bulan kalau dia tidur itu aku kasih kain bedong aja, nggak perlu kain selimut yang tebal-tebal gitu, takutnya dia sesak napas kan. Oke, sekian dulu video hari ini, semoga bunda suka sama video aku. Jangan lupa bun di support channel aku dengan cara like, subscribe, dan komen di bawah. Bye bye.